Shalom, selamat pagi Sobat STTI dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, terlebih dahulu mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan pengharapan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk masih bernafas ya Tuhan dalam menjalankan hari-hari kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan bahwa sepanjang hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah Tuhan yang akan menolong kami, biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan pada pagi hari ini akan menjadi landasan kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di hadapan kami ya Bapa, biarlah semua firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini menjadi hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengharapan yang tidak mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita akan baca dalam Roma pasal 5 ayat 2 sampai 5. Firman Tuhan mengatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Sobat STI dimanapun keberadaan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama bagaimana pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sobat STI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berarti sesuatu yang dapat diharapkan. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan, atau orang yang diharapkan atau dipercaya. Itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjadi arti dari pengharapan atau sebuah pengharapan. Setiap kita pasti selalu mengharapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sobat STI, kita semua yang ada yang sedang mendengarkan kebenaran firman ini, pasti pengharapan kita adalah pengharapan supaya kita mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Harapan kita supaya kita mau diberkati lebih, supaya kita panjang umur, supaya kita tetap bahagia, supaya kita tetap diberkati lebih, dan supaya kita tetap bersuka cita. Itu adalah harapan kita. Bukan hanya satu orang yang akan mengharapkan sedemikian, bahkan semua orang yang ada di dunia ini pasti mengharapkan yang demikian. Namun kenyataan yang sebenarnya tidak selalu demikian. Dalam segala harapan yang kita harapkan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti apa yang kita inginkan. Itulah yang terjadi sebenarnya. Akan tetapi, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Yang pertama, pengharapan sebagai proses, atau anggaplah pengharapan itu sebagai proses. Pada ayat yang ketiga dan sampai keempat dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan seterusnya. Jelas di situ urutannya mengatakan bahwa kesengsaraan akan menghasilkan ketekunan, ketekunan akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Dalam setiap proses pengharapan, kita pasti mendapatkan atau mengalami yang namanya tahap-tahap dalam setiap harapan tersebut. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi dalam seketika, namun melalui sebuah proses untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Semua itu harus butuh proses.
Pengharapan kita, harapan yang kita inginkan semuanya akan butuh proses. Pengharapan tidak datang dengan instan atau dengan begitu saja, namun beberapa tahap-tahap yang harus kita lewati. Harapan kita tidak akan selalu instan datang langsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya kita mengharapkan uang 1 juta. Bagaimana supaya kita mendapatkan uang 1 juta? Ya kita harus melalui prosesnya dulu. Seperti kita mengharapkan supaya kita, contohnya nilai mahasiswa, kita mengharapkan supaya kita mendapatkan nilai A. Akan tetapi, apakah kita sudah melewati ujian-ujian yang harus kita tempuh? Ya semuanya itu tergantung bagaimana kita tahan uji. Karena pengharapan tidak selalu datang dengan begitu saja, melainkan kita harus melalui proses-proses yang harus kita jalankan. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan jelas. Tanpa kesengsaraan, tanpa uji, tanpa cobaan yang kita hadapi, harapan itu tidak akan pernah ada, bahkan akan mengecewakan kita. Kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga terjadilah sebuah pengharapan. Ketika kita sudah tahan uji dalam pengharapan kita, maka yakinlah pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapannya. Kecewa dalam pengharapannya. Kenapa? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Begitu Bapak, Ibu, Saudara, dan Sobat STI. Ketika kita sudah mengharapkan tanpa kita mau melalui segala ujian, maka pengharapan akan sia-sia. Akan tetapi pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan, sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, bagaimana supaya pengharapan itu terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan? Yang kedua, berharaplah ketika pengharapan yang sebenarnya ada dalam kasih karunia Tuhan. Pengharapan kita yang sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan. Mazmur juga mengatakan sedemikian. Mazmur 47 ayat 11 mengatakan juga, Tuhan itu senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan itu senang kepada orang-orang yang mengharapkan kasih karunia-Nya Tuhan. Itu yang akan disenangi Tuhan. Ketika kita berharap pada manusia atau kekayaan, kita berharap kepada orang-orang yang mau menolong kita, kita berharap kepada sesama kita sekalipun, semuanya itu akan mengecewakan kita. Akan tetapi Tuhan mengatakan, Dia senang kepada orang-orang yang mengharapkan kasih karunia-Nya Tuhan. Dia senang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak senang kepada orang yang akan berharap kepada manusia, karena pengharapan kepada manusia akan mengecewakanmu. Mungkin temanmu sekalipun akan mengecewakanmu, pasti. Semuanya itu, pengharapan kita kepada sesama akan membuat kita kecewa. Tetapi pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kenapa? Pengharapan yang kasih Tuhan, harapan yang dikasih Tuhan, yang dipercayakan Tuhan adalah kasih karunia yang sebenarnya. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita. Sahabat sekalipun, teman-teman, pasti dapat mengecewakan kita ketika dia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akan tetapi, satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Itu adalah pengharapan yang sebenarnya. Rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada rancangan manusia. Harapan kita jauh lebih bermanfaat daripada harapan yang dikasih oleh manusia. Karena pengharapan yang sesungguhnya, itulah yang akan kita dapatkan ketika kita mau berharap kepada Tuhan. Yang terakhir Sobat STI, berharaplah kepada Tuhan. Tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan.
Berharaplah kepada manusia, maka kamu akan dikenyangkan. Janganlah engkau berharap kepada manusia supaya engkau tidak kecewa. Berharaplah kepada Tuhan dengan sesungguhnya, maka kasih karunia-Nya Tuhan akan melimpah kepada saudara dan sobat STI dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ketika kami mampu merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, memberikan kami pengharapan yang baru, sehingga kami tidak akan pernah dikecewakan, karena satu pengharapan kami adalah hanya Engkau saja. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini akan membuat kami lebih bersemangat dan lebih bergairah lagi dalam setiap pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.